Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini qabla zuhur 10 Ramadan 1443 Hijriah, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab Al-Hidayah, syarah dari matan Al-Baiquniyah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada ucapan penulis Mu'anna'anun ka'an Sa'idin an Karam. Pembahasan kita tentang permasalahan jenis hadis dari an-anah. Dan permasalahan kita barakallahu fikum masuk kepada jenis ilmi mustalahil hadis, hadis mu'an'an. Gambarannya bagaimana? Gambarannya adalah seorang rawi muhaddis. Dia meriwayatkan dari gurunya dengan mengatakan an fulan, an allan, an imam fulan, an imam allan, seperti itu. Maka di sini permasalahan tentang periwayatan dengan mu'an'an. Dan permasalahan hadis yang rawinya meriwayatkan mu'an'an dari segi pensahihan dan pendhaifan, maka fihi tafsil, ada padanya tafsil. Jika yang meriwayatkan dengan an-anah tadi rawi yang memang mudallis, maka di sini bisa kita berhenti dari khobarnya, bisa didhaifkan. Dan yang kedua, jika yang meriwayatkan rawi yang bukan seorang mudallis, tidak masyhur dari perbuatan mentadlis, maka di sini tidak didhaifkan. Maka permasalahan pembagian hadis dari ilmu mustalah hadis mu'an'an, maka di sini dia bisa masuk kepada jenis hadis yang dhaif dan jenis hadis yang sahih. Seperti pelajaran kita terdahulu tentang permasalahan hadis musalsal. Maka dari segi istilah mustalahil hadis, definisi musalsal telah kami sebutkan, dan musalsal kembali kepada riwayah dan kembali kepada rawi. Maka di sini dari segi at-tashih wa tad'if, apakah melazimkan hadisnya itu dhaif atau hadisnya itu sahih, maka fihi tafsil juga. Maka hadis musalsal dan juga hadis mu'an'an sama, tidak memutlakkan hadisnya itu sahih dan tidak memutlakkan hadisnya itu dhaif. Berbeda dengan hadis-hadis yang telah kita lalui di dalam definisi hadis yang sahih, maka mengilzamkan hadisnya itu diterima. Atau hadis hasan, mengilzamkan hadisnya itu pun diterima. Maka tentang permasalahan mu'an'an, kembali kepada lafaz mu'an'anun. Makna al-mu'an'an barakallahu fikum, hadis al-mu'an'an, dan dia adalah jenis dari mustalahil hadis. Maka gambarannya barakallahu fikum, sigatu tahdis, sigah lafaz yang dilafadzkan oleh seorang muhaddis yang meriwayatkan dari gurunya bahwa dia mendengar dari hadis itu terbagi menjadi dua. Taqsimun naw al-hadis bi'tibar sigatu tahdis yang qasimu ila qismain aulahu suratan, ada dua surah.
fi riwayati au fi sighah at-tahdits. Sighatut tahdits laha suratan. Lafaz-lafaz tahdits itu mempunyai 2 surah. As-suratul ula sighatut tasrih. Sighah yang at-tasrih padanya. Ma makna sighatut tasrih? Apa makna dari sighatut tasrih? Wa huwa idza rawa rawi an syaikhihi faqala sami'tu fulanan au haddatsani fulanun au akhbarani fulanun au amba'ani fulanun. Hada idza kana mufrad. Amba'ani fulan, akhbarani fulan, wahid syakhs. Au bil jama' sami'na fulanan. Aku mendengar ataupun kami mendengar dari fulan. Ini sighahnya jami'. Yang mendengar bukan hanya satu tetapi kelompok murid mendengar dari gurunya. Haddatsani ataupun haddatsana fulanun, telah meriwayatkan kepada kami guruku atau guru kami. Au akhbarana fulanun, si fulan guru telah meriwayatkan kepada kami. Amba'ana fulanun, maka di sini lafaz-lafaz al-jami. Lafaz-lafaz yang mufrad, sami'tu, haddatsani, akhbarani, amba'ani. Lafaz al-jama' sami'na au haddatsana au akhbarana au amba'ana. Paham semua? Tidak ada yang merekam. Mayahtaj. Maka hadhihi sighah tufidul jazm fi sima' ar-rawi min syaikhihi. Apa faidah dari sighatut tasrih? Sami'tu, aku mendengar dari guruku. Akhbarani, mengabarkan guruku. Amba'ani, menyampaikan kepadaku guruku. Haddatsani, berbicara kepadaku guruku. Di sini as-sighah dinamakan dengan at-tasrih, faidahnya adalah yufidul jazm fi sima' ar-rawi min syaikhihi. Memberikan al-jazm. Maknanya benar-benar seorang murid ini mendengar dari gurunya. Ini makna dari yang diinginkan dengan surah yang pertama, sighatut tasrih. Maka di sini tidak ada muskilah bagi semua jenis perawi. Baik perawi itu seorang mudallis atau perawi itu bukan seorang mudallis. Contoh-contoh dari seorang mudallis seperti Al-A'mash, Sulaiman ibnu Mihran. Ayo, siapa lagi? Qatadah ibnu Di'amah, siapa lagi? Abu Ishaq As-Sabi'i, siapa lagi? Abdullah ibnu Lahi'ah, siapa lagi? Al-Walid ibnu Muslim, siapa lagi? Ibnu Zubair yang meriwayatkan dari Jabir, siapa lagi? Muhammad ibnu Ishaq, mudallis. Dan Humaid At-Tawil, mudallis. Dan yang sering kita lewati dari Abi Sa'id Al-Khudri, siapa? Ahsantum. Atiyah ibnu Sa'id Al-Aufi, mudallis. Maka rawi-rawi yang mudallis yang tadi kami sebutkan, jika meriwayatkan di dalam hadisnya dengan sighatut tasrih, Qatadah mengatakan kepada gurunya, haddatsani fulan. Dan ada yang terlewat juga Abdul Malik ibnu Abdul Aziz, siapa? Ibnu Juraid. Maka dia juga seorang mudallis, bahkan harus dengan tasrih karena dia sangat buruk pentadlisannya, mentadlis dari rawi-rawi yang dhaif. Alhasil semua mereka, Ibnu Juraid, Ibnu Lahi'ah, Atiyah ibnu Sa'id Al-Aufi, Muhammad ibnu Ishaq, Abu Ishaq As-Sabi'i, Humaid At-Tawil, Qatadah, Al-A'mash, dan yang kami sebutkan itu hanya sekedar misal.
Maka ada kitab khusus tentang mudallisin banyak. Maka mereka jika meriwayatkan dari gurunya haddatsani fulan, haddatsani alan, amba'ani fulan, ataupun bahkan sami'tu fulan, sami'tu fulanan, aku mendengar dari fulan. Maka di sini tidak berpengaruh dari tidak berpengaruh dari sifat tadlisnya dia atau mereka. Kenapa? Karena di saat seorang mudallis meriwayatkan dengan sigatu tasrih sami'tu, maka terangkat dari tawakuf khobar daripadanya. Kenapa kita mendhaifkan sanad yang ada padanya rawi mudallis? Maka di sini dia permasalahan kenapa seorang mudallis didhaifkan? Karena dari tatabbu wal istiqra, dari hasil observation, seorang rawi mudallis seperti Al-A'mash, apalagi Ibnu Juraij, disebutkan oleh Daruqutni dan yang lainnya, fahsu tadlis, tadlisnya lebih buruk. Maka di sini dia tidak mendengar dari gurunya. Kemudian dia mengatakan an fulan, dengan harapan an itu dari, tidak jelas apakah dia mendengar atau dia tidak mendengar secara langsung. Yang penting mengucapkan kalimat dari. Dan si rawi mudallis ini mengetahui bahwa dia tidak mendengar dari gurunya, sehingga ada penyakit yang buruk di sini. Yatashabba bima la yu'ta. Dia ingin kenyang dari bukan hasil rizkinya. Contohnya di zaman sekarang. Dan itu dirasakan di saat Imam Muqbil Al-Wadi'i meninggal. Maka at-turath, warisan ilmu beliau, diambil oleh murid-muridnya yang terdahulu langsung duduk bersama asy-syekh, maka sanadnya Ali. Saya duduk dengan Syekh Muqbil, fulan duduk dengan Syekh Muqbil, si fulan duduk dengan Syekh Muqbil. Maka di saat meriwayatkan hadis haddatsani Muqbil ataupun dengan an Muqbil, maka itu adalah suatu kemuliaan. Kemudian setelah meninggal Syekh Muqbil diteruskan oleh Al-Hajuri, wa ma adraka mal Hajuri, di dalam fitnah ini. Maka orang-orang yang hanya datang bertemu dengan Al-Hajuri, di sini dia, apalagi Al-Hajuri sekarang sudah dijarah mubtadi', dhalun mudil, maka di sini dia tidak ada keutamaan meriwayatkan dari Al-Hajuri. Apalagi jika ingin meriwayatkan dari gurunya Syekh Muqbil, maka Al-Hajuri akan menukilkan dari gurunya, sehingga murid Al-Hajuri jika ingin mengambil sanad dari Syekh Muqbil harus melewati rajul ini. Haddatsani Al-Hajuri an Muqbil Al-Wadi'i. Sanadnya nazil. Maka oleh sebab itu banyak dari murid-murid Al-Hajuri yang akhirnya menerobos langsung ingin meriwayatkan dari gurunya Syekh Muqbil. Padahal dia bukan dari murid Syekh Muqbil. Dia murid Hajuri, datang di saat fitnah Al-Hajuri, mencela para ulama dan sebagainya. Kemudian tidak malu dia mengatakan, meriwayatkan dari Syekh Muqbil, haddatsani Syekh Muqbil. Maka di sini contoh dari al-mudallisin, di saat dia pulang ke Indonesia, dia mengajari kepada murid-muridnya. Maka murid-muridnya yang baru di Indonesia, belum datang ke Yaman, tidak tahu keadaan gurunya. Apakah dia datang di zaman fitan Al-Hajuri, ataupun dia datang sebelum fitnah Al-Hajuri bersama Syekh Muqbil. Maka tidak diketahui oleh muridnya. Kemudian dia meriwayatkan an Muqbil bin Hadi. An Muqbil bin Hadi. Paham? Dengan harapan an di sini sighah yang bukan tasrih. Bukan sami'tu Muqbil, bukan haddatsana Muqbil, bukan kalau bahasa Indonesianya aku mendengar dari guruku Muqbil, aku mendengar dengan kedua telinga ini, ataupun aku melihat Syekh Muqbil di saat itu di masjid.
Maka orang-orang yang mengikuti Al-Hajuri dan datang setelah Al-Hajuri tidak ada yang meriwayatkan langsung kepada Syekh Muqbil Ibnu Hadi. Akhirnya sanad dari mereka kepada Syekh Muqbil jelas terputus. Sanadnya dia hanya mendengar dari gurunya Al-Hajuri, kemudian baru dari Muqbil Ibnu Hadi. Akhirnya mereka menerobos langsung dan menghilangkan gurunya Al-Hajuri, apalagi Al-Hajuri sudah dijarah. Kamu meriwayatkan dari mubtadi', kamu meriwayatkan dari orang membuat fitnah. Agak sedikit malu, maka dia langsung mengatakan di Indonesia, an Syekhi Muqbil Al-Wadi'i atau an Al-Wadi'i. Maka di sini dia masuk kepada tadlis. Dia menyangka murid-muridnya itu bisa dikadalin karena belum pernah datang ke Yaman dan belum pernah mengecek, cross check periwayatan gurunya ini dulu dia di Yaman di mana. Ternyata setelah terus dia meriwayatkan dari Syekh Muqbil dengan lafaz an Muqbil, anil Wadi'i, an Muqbil, anil Wadi'i, sehingga ya tasawwar di kalangan para murid-muridnya yang ada mungkin ratusan itu menukil bahwa dia mendengar dari Syekh Muqbil langsung. Maka setelah itu kapan diketahui seorang mudallis? Setelah murid-muridnya pergi ke Yaman. Lalu menanyakan, ada ustadz di sana di tempat kami, di tempat Al-Fulani, yang mana dia sering meriwayatkan an Muqbil Al-Wadi'i. Kami pikir bahwa dia mendengar dari Syekh Muqbil. Dan kami meriwayatkan 200 hadis darinya.